Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video yang lalu kita telah belajar mengenai proyeksi, dan pada kasus ini kita akan lihat bagaimana proyeksi terhadap garis. Jika di sini saya punya garis L sama dengan rentang dari vektor V. Nah, kita akan bisa lihat di sini L sama dengan kumpulan dari semua perkalian C kali V, di mana C adalah bilangan real, anggota bilangan real. Nah, sekarang kita akan cari proyeksi vektor terhadap garis. Nah, kita lihat di sini jika saya gambarkan pada sumbu koordinat. Oke, ini adalah sumbu koordinat vertikal, ini sumbu koordinat horizontal. Nah, dan saya punya garis L di sini. Misalkan, ya, sepanjang ini ada ini garis L. Nah, kita tahu bahwa proyeksi beberapa vektor terhadap L, misalkan ini adalah vektor X, dan jika kita gambarkan kita punya garis lurus yang bayangan dari X terhadap L. Nah, mungkin ini adalah proyeksi atau bayangan dari X ke L. Nah, sekarang kita akan cari ini. Bagaimana hasil ini tegak lurus X terhadap L. Kita akan cari besar proyeksi dari X ke L jika garis ini adalah ortogonal. Nah, kemudian di sini jika pada kasus spesial ini secara umum kita tahu bahwa proyeksi kita akan mulai dengan jika ini mengandung atau terdiri dari vektor 0 yang merupakan anggota yang lainnya. Nah, kita lihat di sini perkalian skalar. Kita punya anggota di mana C ini anggota dari R. Kita lihat lagi bahwa proyeksi dari vektor, ya, kita punya proyeksi dari L ke L dari vektor X. Ini akan sama dengan X dot dari rentang vektor pada garis yaitu V per V dot V yang merupakan panjang dari V. Nah, semua angka di sini mempunyai arah yang sama. Vektor yang di sini memiliki arah yang sama terhadap V. Jadi dikalikan V. Nah, kemudian agar vektor ini berada pada garis L ini, kita punya di sini tadi garis L, ya. Jadi kita akan proyeksikan ke garis L vektornya secara definisi proyeksi terhadap ke bidang datar. Jadi kita telah tahu bagaimana kita menggambarkan garis. Ini garis jika kita punya F sama dengan ruang bidang datar, ya, bidang datar, sebuah ruang bidang datar pada Rn, kemudian V komplement, ya, kita punya V komplement ortogonal pada ruang bidang datar. Nah, saya katakan bahwa ini adalah anggota dari bilangan real, dan di sini kita punya komplement ortogonal dari V. Kita telah belajar komplement ortogonal. Jadi X ya adalah anggota dari Rn, dan kita dapat tunjukkan X sama dengan jumlah semua dari V, vektor V, dan anggota dari komplement ortogonal V jika kita sebut dengan W. Nah, di mana V adalah anggota V, dan vektor W merupakan anggota dari komplement ortogonal V. Nah, seperti itu. Kita telah lihat ini pada beberapa video yang lalu. Kita akan buktikan bahwa ini benar untuk anggota pada Rn.
jika kita di sini cari proyeksi X ke bidang datar V, ini akan sama dengan bagian dari X atau V yang ini, bagian ortogonal ini, jadi V bagian dari X, jadi V sama dengan vektor V, jadi proyeksi dari X ke komplement ortogonal V, komplement ortogonal V, ini akan sama dengan W. Nah, kita tadi punya definisi seperti ini terhadap bidang datar V. Jika proyeksi pada komplement ortogonal V, ini kita ketahui. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada kalian bahwa satu definisi yang ini, kita punya konjungsi yang ekuivalen dengan yang V di atas, dan kita akan lihat bahwa V ini merupakan garis, memiliki garis L ya pada bidang datar. Nah, kita bisa lihat di sini contoh, ya ini pada video yang lalu kita telah lihat bahwa kita punya matriks A yang ini kemudian punya vektor B, ya matriks kolom B. Kemudian di sini saya akan tunjukkan sedikit bagaimana solusi dari ini. AX sama dengan B, di mana ini adalah anggota dari matriks baris. Nah, saya harap kalian masih ingat dengan ini, proyeksi yang ini. Jika di sini saya akan gambarkan proyeksi pada bidang datar. Nah, seperti ini saya akan gambarkan pada sumbu koordinat. Kemudian pertama kita tahu kita akan pecahkan, cari solusi yang ini jadi AX sama dengan ini B. Nah, jadi kita lihat di sini kita punya 0 space tadi 2,3, jadi 3 di sini. Ini adalah vektor 0 dari rentang dari vektor ini. Jadi titik ini, jadi ini adalah garis. Oke. Nah, ini adalah garis. Kemudian di garis ini kita punya titik yang menunjukkan 0 space dari A. Nah, kemudian matriks baris yang ini yang rentang, di sini kita punya 3, min 2, 6, min 4. Nah, di sini kita akan gambarkan yang ini 3, min 2. Nah, di sini kita dapatkan yang pertama, vektor pertama di sini. Jadi kita bisa tarik garis. Nah, ini adalah vektor yang pertama pada posisi normal dari sumbu koordinat. Nah, sepanjang garis ini garis, kemudian ini merepresentasikan ini vektor yang pertama, C dari A transpos. Nah, matriks kolom kali A transpos, dan kita tahu bahwa ini adalah komplement ortogonal. Nah, kemudian kita lihat 0 space dari A tadi adalah sama dengan komplement ortogonal dikali C. Kemudian kita juga tahu 0 space dari komplement ortogonal sama dengan A transpos. Nah, jadi setiap yang di sini adalah ortogonal satu sama lain. Kita bisa lihat pada grafik, jadi yang di sini, 2 garis yang ini adalah ortogonal. Kita dapat katakan bahwa ini bagian dari R2 yang menunjukkan penjumlahan semua anggota yang khusus. Jadi dari matriks baris dan merupakan bagian atau anggota dari komplement ortogonal. Kita punya titik di sini yang menunjukkan penjumlahan dari vektor tersebut. Nah, kita punya vektor yang di sini pada garis yang ini. Kemudian kita punya vektor yang satunya di sini. Nah, jika kita geser yang ini garis ini
merupakan posisi aslinya di sini. Kemudian jika kita ingin gambarkan, jika jumlah kita tambahkan vektor, maka ini kita dapat tarik garis dari vektor ini ke titik yang ini, yang menunjukkan penjumlahan anggota dari matriks baris yang merupakan komplement ortogonal dari null space. Nah, kemudian di sini kita akan cari solusi ya dari kumpulan semua ini, dari kumpulan yang ini. Nah, solusi ditambah anggota dari null space yang homogen di sini. Jadi 3,0 di sini ditambah anggota dari null space. Nah, kumpulan solusi yang paralel terhadap perpindahan yang 3 ini. Nah, jadi di sini, garis yang ini. Nah, garis yang ini, inilah bagian kedua. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi ini adalah kumpulan solusi. Dan jika kita ingat pada video yang lalu bahwa anggota dari kumpulan solusi juga merupakan anggota dari matriks baris yang ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana vektor yang di sini. Nah, vektor pada matriks baris. Nah, kita lihat di sini titik pada kumpulan solusi. Nah, pada garis yang ini kita bisa pikirkan bahwa di sini ini terdapat proyeksi yang menjadi beberapa solusi di sini. Lihat yang ini, garis yang magenta ini merupakan proyeksi di sini. Penjumlahan beberapa vektor pada matriks baris dan vektor ini berada pada null space. Jadi kita punya vektor di sini. Nah, bagaimana dengan vektor ini? Nah, garis ini menunjukkan vektor yang ini. Dan vektor yang di sini adalah anggota dari null space. Nah, garis yang ini. Nah, jadi vektor ini anggota dari matriks baris yang juga anggota dari null space. Jadi ini vektor ini kumpulan solusi yang jika kita geserkan null space jadi menjadi kumpulan solusi. Nah, ini kita punya solusi matriks baris di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini adalah solusi kita. Solusi dari ini akan sama dengan jadi R ditambah anggota dari null space. R adalah matriks baris di sini. Nah, jadi definisi dari proyeksi dari L ke bidang datar, ya, proyeksi dari S berarti di sini ke bidang datar kita. Jadi dari CA transpose ke S ini akan sama dengan komponen yang ini, yang matriks baris dengan komponen yang lain atau komplement ortogonal dari matriks baris. Jadi R di sini vektor R. Nah, saya akan tunjukkan di sini ini akan sama dengan definisi kita sebelumnya. Ini adalah identik. Jadi proyeksi terhadap garis ini akan sama dengan proyeksi terhadap garis, sehingga kumpulan solusi kita di sini kita lihat yang ini. Nah, kita tahu X kali sama dengan 3 di sini. X sama dengan 3. X sama dengan 30. Ini adalah solusi. Nah, kita ingin dapatkan di sini solusi yang sederhana dari matriks baris yang ini. Jika kita ingin proyeksikan X ke garis, jadi garis ini sama dengan matriks baris. Nah, saya akan tunjukkan di sini proyeksi yang ini. CA transpose yang ini, jika ini adalah identik dengan tadi proyeksi X terhadap garis. Nah, sehingga di sini kita dapat tahu bahwa dari vektor 30 ini adalah vektor X ke matriks baris dari A ini
akan sama dengan 30 vektor ini dot vektor dari matriks baris yang tadi 0 space. Kita punya di sini tadi kita punya dot 3 min 2 per v dot v. Jadi 3 min 2 dot 3 min 2. Nah, ini akan sama kali dengan V, yaitu 3 min 2. Nah, jika kita di sini dapat sederhanakan proyeksi ini terhadap bidang datar V, terhadap garis yang ini akan sama dengan proyeksi linier. Nah, jika kita punya di sini transformasi linier, kita lihat di sini perkalian ini 3 kali 3 ditambah 0 kali 2 ini 9. Nah, 3 kali 3 9 ditambah min 2 kali min 2 ini sama dengan 13. Jadi 9 per 13 kali 3 min 2 ini sama dengan 9 per 13 dikali 3 min 2. Ini sama dengan min 27 per 13. Ini min 18 per 13. Nah, jadi vektor yang di sini kita dapatkan. Nah, ini adalah jawaban bertanya dari proyeksi ke garis. Nah, sekarang bagaimana ini proyeksi ke garis? Kita akan lihat di sini proyeksi terhadap bidang datar tadi yang ini, matriks baris yang ini. Nah, kita tadi tahu bahwa proyeksi ke bidang datar ke V, kita tahu tadi ini akan sama dengan ini, persamaan yang di sini. Nah, kita akan cari bagaimana proyeksi ini jika bukan ke garis tapi ke bidang datar yang ini. Jika di sini adalah ini transformasi linier. Nah, kita tahu ini adalah proyeksi ini merupakan proyeksi linier. Nah, kita akan lihat ini pada video berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.